Ada sebuah negara di mana Anda bisa hidup layaknya seorang bangsawan hanya dengan $10 per hari. Sebuah tempat di mana roti dianggap sakral, di mana gigi emas adalah simbol kecantikan, dan di mana kota-kota kuno jalur sutra berdampingan dengan metro era Soviet yang tampak seperti museum seni bawah tanah. Anda akan segera menemukan sebuah negara muslim yang berbeda dari negara muslim lainnya. Uzbekistan adalah salah satu dari dua negara di dunia yang sepenuhnya terkurung daratan, dengan luas lebih dari 448.000 km persegi. Uzbekistan hampir seukuran California dan dihuni oleh lebih dari 36 juta orang. Lebih dari 80% diantaranya adalah etnis Uzbek. Yang membuat Uzbekistan begitu luar biasa adalah kekayaan alam di bawah permukaannya. Negara ini merupakan produsen emas terbesar ke-9 di dunia, dengan Bank Sentral Uzbekistan menyimpan sekitar 355 ton pada tahun 2025. Uzbekistan juga memiliki cadangan gas alam terbesar ke-20 dan cadangan minyak terbesar ke-47, menjadikannya kekuatan energi yang diam di Asia Tengah. Kapas, yang sering disebut sebagai emas putih, tetap menjadi salah satu ekspor utama negara ini, menempatkan Uzbekistan sebagai negara kelima terbesar dalam produksi kapas. Kombinasi logam berharga, cadangan energi, dan kapas ini telah memungkinkan Uzbekistan untuk berkembang menjadi pusat ekonomi yang stabil di kawasan ini. Dan percayalah atau tidak, Uzbekistan adalah tempat di mana Anda bisa hidup seperti raja hanya dengan $10 per hari. Di Uzbekistan, Anda bisa menikmati makan siang, minuman, dan bahkan transportasi hanya dengan harga lebih murah dari satu cangkir kopi di New York. Dengan $10 Amerika Serikat atau sekitar 122.500 som Uzbek, Anda bisa memenuhi hampir semua kebutuhan sehari-hari. Roti tandoor tradisional harganya kurang dari $1, dan Anda bisa mendapatkan tusuk sate daging yang menggugah selera dengan harga sekitar $3. Teh, baik hitam maupun hijau, seringkali disajikan secara gratis, dan penjual sering memberikan sedikit sampel sebelum Anda membayar. Begitulah keramahan orang Uzbek. Untuk masa tinggal yang lebih lama, biaya juga terbilang sangat terjangkau. Sebuah apartemen satu kamar tidur yang sudah lengkap di pusat kota Tashkent disewakan seharga antara $250 hingga $400 per bulan. Sementara rumah di pinggiran kota bisa seharga $100 hingga $150. Biaya utilitas, termasuk listrik, gas, air, dan internet, hanya menambah sekitar $40 lagi. Tak heran jika para pelancong dengan anggaran terbatas menyebut Uzbekistan sebagai salah satu negara yang paling terjangkau di dunia. Komentari dengan angka 2 di bawah jika Anda siap untuk merasakan hidup di Uzbekistan dengan hanya $10 per hari. Namun, inilah kenyataannya pendapatan di negara ini terbilang sederhana. Gaji rata-rata orang Uzbek berkisar antara $350 hingga $500 per bulan, yang berarti banyak keluarga harus mengatur anggaran dengan hati-hati. Di Uzbekistan, baik pagi, siang, atau malam hari, teh mengalir tanpa henti. Orang Uzbek sering minum 5 hingga 7 cangkir sehari, dan setiap pertemuan dimulai dengan semangkuk teh hijau atau hitam yang mengepul. Tetapi ada satu hal yang banyak orang luar tidak tahu cara teh disajikan. Seorang tuan rumah yang mengisi cangkir Anda hingga penuh mungkin sedang memberikan isyarat sopan bahwa sudah saatnya untuk pergi. Sementara cangkir yang hanya diisi sedikit berarti, tetaplah lebih lama. Percakapan baru saja dimulai. Apakah Anda penggemar sauna? Di Uzbekistan, jenis sauna yang paling populer, yang disebut hammam, sangat dicintai oleh penduduk lokal. Ini bukan seperti spa modern di barat. Hammam adalah tempat orang membersihkan diri, bersosialisasi, dan kadang-kadang bahkan mengatur pernikahan. Beberapa hammam di Bukhara dan Samarkand sudah berusia lebih dari 600 tahun, dengan langit-langit melengkung, air panas yang ada di bawah tanah, dan aroma rempah yang tercium samar di tengah uap. Biaya untuk sesi biasanya hanya $4 hingga $12. Tergantung kota, menjadikan ritual kuno ini terjangkau bagi hampir semua orang. Ada pula hal unik khas Uzbek, yaitu senyum emas. Di banyak komunitas pedesaan, wanita masih menghiasi gigi mereka dengan emas. Bukan hanya untuk kecantikan,
tetapi sebagai cara untuk membawa kekayaan, sama seperti Rolex di barat. Gigi emas di sini adalah simbol kemakmuran bagi wanita yang lebih tua. Terutama, ini adalah simbol kebanggaan dan keamanan. Klinik gigi bahkan menawarkan desain khusus, mengubah tradisi praktis menjadi pernyataan mode. Dan ketika berbicara tentang keterampilan tangan, karpet tenun tangan Uzbekistan tetap terkenal di seluruh dunia. Kota Khiva, yang hampir tidak berubah sejak berabad-abad lalu, adalah pusat di mana pengrajin ahli menurunkan teknik menenun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setiap karpet menceritakan sebuah kisah, seringkali mencerminkan sejarah dan identitas wilayah tersebut. Berjalan melalui Khiva terasa seperti memasuki museum hidup di mana tradisi terasa di setiap jahitan dan setiap dinding batu. Sebelum kita masuk ke dalam perayaan dan kehidupan malam Uzbekistan, jangan lupa untuk mendukung kami dengan berlangganan saluran kami dan menyalakan notifikasi. Percayalah, festival yang akan datang ini akan membuat Anda terkejut. Di Uzbekistan, perayaan bukanlah acara kecil, melainkan tontonan besar yang menyatukan seluruh komunitas. Pernikahan, misalnya, seringkali seperti festival besar. Keluarga mulai mempersiapkan dari pagi sekali. Dengan tetangga dan kerabat bergabung, hidangan utama dalam setiap pesta adalah plov, hidangan nasional Uzbekistan. Sebuah kuali besar berbahan besi cor, cukup besar hingga tampak seperti kolam renang. Diisi dengan nasi, daging, wortel, bawang, dan bawang putih. Diaduk dengan sendok kayu sebesar dayung. Dalam satu pernikahan, hidangan ini bisa memberi makan ratusan, bahkan ribuan tamu. Selain makanan, ada darvos, seni tradisional berjalan di atas tali, tinggi di atas tanah, tanpa jaring pengaman. Para pemain berjalan di atas tali dengan pakaian yang disulam dengan tangan sementara drum mengiringi di bawah. Banyak dari para pelaku ini berasal dari keluarga yang telah menurunkan keterampilan ini selama beberapa generasi. Untuk merasakan ritme kehidupan sehari-hari orang Uzbek, kunjungi Chorsu Bazar di Tashkent, di bawah kubah birunya yang besar. Pasar ini adalah ledakan indera. Deretan rempah-rempah yang bersinar dalam warna merah dan kuning, tumpukan buah kering dan kacang-kacangan, roti yang baru dipanggang dengan aroma yang begitu kuat hingga bisa tercium dari seluruh pasar. Bazar ini bukan hanya tempat berbelanja. Di sini sejarah dan modernitas bertemu. Dan Anda bisa menikmati makanan jalanan autentik seperti samsa dan shashlik sambil berbincang dengan para pedagang yang telah bekerja di sini selama puluhan tahun. Namun, ini kejutan bagi banyak pengunjung, alkohol tidak dilarang. Bahkan, Tashkent memiliki kehidupan malam yang semarak. Anda bisa menikmati vodka di taman teh tradisional, mencoba anggur lokal, atau pergi ke klub-klub modern yang dipenuhi dengan musik dan tarian. Mulailah hari Anda dengan tawar-menawar kismis di pasar dan akhiri dengan bersenang-senang di bawah cahaya lampu dengan orang-orang yang dengan cepat menjadi teman. Pastikan untuk menambahkan pengalaman ini ke dalam daftar Anda. Oke, apakah Anda cukup berani untuk menikmati sebuah kuali besar plov, berjalan di atas tali tanpa pengaman, dan berpesta di Tashkent dalam satu hari? Komentari ya atau tidak di bawah, dan bagikan pemikiran Anda dengan kami. Namun, perayaan tidak berhenti hanya dengan makanan dan musik. Arsitektur negara ini menceritakan kisahnya sendiri, menggabungkan seni Islam dengan jejak-jejak masa lalu Soviet. Uzbekistan adalah salah satu negara langka di mana Anda bisa melangkah dari abad ke-14 ke abad ke-20 hanya dalam beberapa blok. Di Samarkand dan Bukhara, madrasah-madrasah yang menjulang dengan kubah turquoise dan mosaik yang rumit masih berdiri sebagai monumen hidup dari era jalur sutra. UNESCO telah mengakui banyak situs ini sebagai harta warisan dunia. Namun, saat mengunjungi Tashkent, ibu kota Uzbekistan, hal yang mengejutkan banyak pengunjung adalah metronya. Tashkent Metro, yang pertama kali dibuka pada tahun 1977, bukan hanya proyek infrastruktur Soviet, tetapi juga dirancang sebagai museum seni bawah tanah. Dan kemudian ada pertanyaan yang membingungkan setiap pengunjung, mengapa hampir semua mobil di Uzbekistan adalah Chevrolet? Sejak tahun 2008 ketika Uzbekistan bekerja sama dengan General Motors untuk memproduksi mobil secara lokal,
Pasar otomotif negara ini berubah menjadi apa yang bisa disebut monopoli Chevrolet. Mobil impor dikenakan pajak yang sangat tinggi, sehingga menjadi tidak terjangkau bagi kebanyakan orang. Hasilnya, lebih dari 90% kendaraan di jalan-jalan Uzbekistan adalah Chevrolet, mulai dari taksi dan mobil polisi hingga sedan keluarga. Memiliki Toyota atau BMW di sini dianggap sebagai simbol kemewahan. Sementara kebanyakan keluarga Uzbek mengandalkan Chevrolet kesayangan mereka, dan untuk benar-benar memahami inti dari Uzbekistan, Anda perlu melihat orang-orangnya, keyakinan mereka, dan bagaimana mereka menyeimbangkan tradisi dengan identitas modern. Sekitar 90% penduduk Uzbekistan adalah Muslim. Tetapi kehidupan di sini tidak seperti yang dibayangkan banyak orang ketika mereka mendengar kata negara Islam. Di kota-kota besar, tidak ada kode berpakaian yang ketat. Di Tashkent, Anda bisa melihat wanita yang percaya diri mengenakan pakaian modern, rok pendek, atasan cerah, atau setelan bisnis, berdampingan dengan mereka yang mengenakan pakaian tradisional. Namun, di desa-desa pedesaan, tradisi tetap kuat. Upacara pernikahan di beberapa komunitas masih dimulai dengan ritual simbolis, seperti pengantin wanita mandi dengan susu dan rempah-rempah untuk kesucian dan keberuntungan. Para tamu disambut dengan doa di madrasah yang telah berdiri selama berabad-abad, diikuti dengan secangkir teh yang mengepul. Ikatan sosial yang selalu hadir dalam kehidupan orang Uzbek. Teh sering menggantikan alkohol dalam pertemuan keluarga. Meskipun alkohol itu sendiri tersedia secara luas, bahasa juga memainkan peran penting dalam membentuk identitas. Uzbek adalah bahasa resmi, tetapi bahasa Rusia masih banyak digunakan, terutama di Tashkent dan kota-kota besar lainnya. Bahkan, jika Anda ingin menyewa apartemen atau mendapatkan pekerjaan yang baik di ibu kota, kefasihan berbahasa Rusia seringkali sangat penting. Banyak orang Uzbek saat ini dapat dengan mudah beralih antara bahasa Uzbek dan Rusia, tergantung situasi. Dan ada Karakalpakstan, sebuah republik otonom yang luas yang mencakup hampir 40% dari wilayah Uzbekistan. Karakalpakstan memiliki konstitusi, parlemen, dan bahasa sendiri. Tetapi haknya untuk mengadakan referendum kemerdekaan dicabut pada tahun 2022. Langkah ini memicu protes langka dan menyoroti keseimbangan yang rumit antara identitas regional dan persatuan nasional. Dan saat kita beralih ke peran wanita dalam masyarakat yang terus berkembang ini, Anda akan melihat betapa Uzbekistan mendefinisikan ulang harapan-harapan di dunia modern. DI di ibu kota. Tashkent sudah menjadi hal yang biasa melihat wanita yang menjalankan bisnis, mengajar di universitas, menjadi pembawa acara televisi, atau sekadar menikmati waktu malam bersama teman-teman. Di jalanan, wanita mengenakan berbagai jenis pakaian, mulai dari gaun bordir tradisional hingga rok pendek, dan atasan perut di bawah panas musim panas yang mencapai 40 derajat Celcius. Uzbekistan kini memiliki salah satu tingkat representasi politik wanita tertinggi di Asia Tengah. Menurut data pemerintah, 17,5% kursi di parlemen dipegang oleh wanita. Jauh lebih tinggi daripada negara tetangga dan bahkan mengungguli Rusia. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah juga memperluas program untuk mendukung wanita pengusaha. Dengan pinjaman mikro dan peluang pelatihan yang mendorong banyak wanita untuk memulai bisnis mereka sendiri. Namun, tradisi masih membentuk interaksi sehari-hari. Kesopanan tetap menjadi bagian penting dalam budaya Uzbek. Dengan pria yang menawarkan tempat duduk mereka kepada wanita di bus, membuka pintu, atau membawa tas berat. Tindakan ini tidak dipandang sebagai merendahkan, tetapi lebih sebagai bentuk rasa hormat yang telah diteruskan dari generasi ke generasi dalam banyak keluarga. Di Uzbekistan, penduduk setempat menyebutnya sebagai hadiah dari Tuhan, dan setiap roti mengandung makna budaya yang mendalam. Berbeda dengan roti berbentuk persegi panjang yang biasa ditemukan di barat, roti Uzbek selalu bulat, melambangkan matahari, cahaya, dan kesempurnaan. Setiap roti dihiasi dengan pola bunga yang indah, yang dicetak ke dalam adonan dengan alat kayu yang disebut çekiç. Namun, memanggang roti di sini bukanlah pekerjaan biasa. Roti dibuat di dalam tandir, oven tanah liat yang dipanaskan hingga lebih dari 400 derajat Celcius.
Para pembuat roti harus mendekatkan diri ke api yang membara, menempelkan adonan ke dinding dalam oven. Ini adalah pekerjaan berat, dan setiap roti yang dihasilkan terasa seperti hasil dari keterampilan dan keberanian. Rasa hormat terhadap roti jauh melampaui dapur. Pada pernikahan, pengantin pria dan wanita memecahkan roti bersama sebagai simbol kemakmuran dan persatuan. Ketika seorang bayi lahir, roti diletakkan di bawah bantal di tempat tidur bayi untuk memberkahi masa depannya. Keluarga yang memiliki anak laki-laki yang masuk wajib militer sering menyimpan sepotong roti dari rumah, karena mereka percaya itu akan memastikan kembalinya dengan selamat. Bahkan pada Perang Dunia Kedua, ketika Tashkent menerima ribuan pengungsi, penduduk setempat membagikan roti mereka kepada orang asing, yang membuat kota ini dijuluki kota roti. Ada satu aturan yang dipelajari setiap anak Uzbek. Jangan biarkan roti jatuh ke tanah. Jika itu terjadi secara tidak sengaja, orang akan mengambilnya, mencium roti itu, dan meletakkannya di tempat yang aman. Sebagai tanda penghormatan, membuang roti berarti menghina kehidupan itu sendiri. Keterikatan yang mendalam terhadap sesuatu yang sederhana seperti roti ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai keluarga, keramahan, dan spiritualitas tetap menjadi pusat kehidupan orang Uzbek. Dan sama seperti roti yang mencerminkan siklus alam, begitu pula dengan rumah-rumah yang mereka bangun. Ketika Anda membayangkan sebuah rumah tradisional, mungkin Anda akan membayangkan batu bata, beton, atau kayu. Namun di Uzbekistan, terutama di kota-kota bersejarahnya, banyak rumah dibangun dengan bahan yang jauh lebih kuno, yaitu batu bata tanah liat. Struktur-struktur ini, yang dikenal secara lokal sebagai rumah paksa, telah dibangun dengan cara yang sama selama berabad-abad. Dan puluhan ribu rumah seperti ini masih berdiri hingga hari ini. Tidak ada tempat yang lebih mencolok dari Khiva, Bukhara, dan Samarkand, di mana seluruh lingkungan masih mempertahankan gaya bangunan kuno ini. Di kota Ichonkala, Khiva, yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, terdapat sekitar 250 rumah batu bata tanah liat yang masih terjaga dengan baik, masing-masing membawa jejak sejarah kehidupan keluarga selama berabad-abad. Bagaimana cara pembuatannya? Para pembangun memulai dengan tanah lokal, mencampurkan tanah liat, pasir, dan jerami hingga mencapai konsistensi yang tepat. Campuran ini dituangkan ke dalam cetakan kayu dan dibiarkan mengering di bawah teriknya matahari Asia Tengah. Setelah kering, batu bata tersebut disusun menjadi dinding tebal yang berfungsi sebagai isolasi terhadap panas yang menyengat di musim panas dan dingin yang menusuk di musim dingin. Salah satu keuntungan terbesar dari konstruksi batu bata tanah liat adalah kemampuannya untuk mengatur suhu secara alami. Pada bulan Juli, ketika suhu seringkali melampaui 40 derajat Celcius, rumah-rumah ini tetap terasa sejuk di dalamnya. Dan pada bulan Januari, ketika salju menutupi gurun, dinding tebal tersebut menahan kehangatan, sehingga keluarga tidak perlu menggunakan pemanas modern atau listrik yang mahal. Desain rumahnya sederhana, namun sangat fungsional. Jendela-jendelanya kecil, bukan hanya untuk menjaga privasi, tetapi juga untuk melindungi dari badai pasir dan panas yang ekstrem. Atapnya datar, berfungsi ganda sebagai tempat untuk menjemur buah, menyimpan barang, atau bahkan tidur di bawah langit terbuka ketika malam terlalu panas di dalam rumah. Banyak rumah juga memiliki halaman dalam yang dipenuhi dengan tanaman anggur, pohon delima, atau kebun bunga, menciptakan oasis hijau di balik dinding yang dipanaskan oleh matahari. Bagi keluarga, halaman ini lebih dari sekadar kebun. Mereka adalah ruang tamu di bawah langit terbuka, tempat makan bersama dan bercerita hingga larut malam. Namun, rumah batu bata tanah liat bukanlah peninggalan masa lalu. Mereka adalah rumah yang hidup, masih digunakan oleh ribuan keluarga Uzbek hingga hari ini. Saat berjalan melalui Khiva atau Bukhara, Anda akan melihat anak-anak berlari keluar dari pintu kayu. Wanita menggantungkan pakaian di tali jemuran atap, dan pria tua menikmati teh di halaman yang teduh. Rumah-rumah ini bukanlah monumen, mereka adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan bagi banyak orang Uzbek, rumah-rumah ini melambangkan kesinambungan dengan leluhur mereka. Pengingat nyata bahwa tradisi dan kehidupan modern bisa hidup berdampingan. Tentu saja,
Modernisasi perlahan mengubah pemandangan ini. Di pusat-pusat perkotaan seperti Tashkent, menara kaca dan blok apartemen beton sedang dibangun. Namun, bahkan di sini, banyak keluarga yang masih mempertahankan rumah nenek moyang mereka di daerah pedesaan. Bagi mereka, rumah batu bata tanah liat lebih dari sekadar tempat tinggal. Mereka adalah identitas, warisan, dan jembatan menuju masa lalu. Meskipun rumah-rumah ini mencerminkan cara bertahan hidup di iklim yang keras, mereka hanya merupakan bagian dari sebuah pertanyaan yang lebih besar, seperti apa sebenarnya hidup di Uzbekistan saat ini. Salah satu pertanyaan pertama yang diajukan wisatawan adalah, apakah Uzbekistan aman? Jawabannya adalah ya. Uzbekistan dianggap sebagai salah satu negara yang paling aman di Asia Tengah. Di Tashkent, tidak jarang melihat orang berjalan sendirian pada pukul 2 pagi, bahkan wanita, tanpa rasa takut terhadap kekerasan. Kejahatan jalanan jarang terjadi, dan kejahatan kekerasan bahkan lebih jarang. Banyak pengunjung menggambarkan pendekatan orang lokal dengan kehangatan, mengundang untuk minum teh, makan bersama, atau bahkan menawarkan tempat tidur jika Anda membutuhkan tempat menginap. Namun, pencurian kecil dan penipuan memang terjadi, terutama di pasar wisata atau tempat taksi. Salah satu jebakan umum adalah membayar dengan uang besar, di mana penjual lupa memberikan kembalian. Wisatawan juga disarankan untuk menegosiasikan tarif taksi sebelumnya jika tak ada meteran yang digunakan. Bagi mereka yang memilih untuk bepergian ke sini, infrastruktur Uzbekistan telah berkembang pesat dalam dekade terakhir. Kereta api berkecepatan tinggi kini menghubungkan Tashkent, Samarkand, dan Bukhara hanya dalam beberapa jam, membuat perjalanan di sepanjang jalur sutra menjadi lebih mudah dari sebelumnya. Kebijakan visa telah dilonggarkan secara signifikan. Dengan banyak kewarganegaraan, sekarang dapat masuk tanpa dokumen yang rumit. Hotel butik dan penginapan keluarga kini bermunculan di seluruh negara, memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk merasakan kenyamanan sekaligus keramahan lokal. Namun kehidupan bagi orang Uzbek itu sendiri adalah cerita yang penuh kontradiksi. Iklim yang keras, dengan musim panas yang sering kali melampaui 50 derajat Celcius dan musim dingin yang bisa membekukan gurun dalam semalam. Pertanian, terutama pertanian kapas, menghabiskan sejumlah besar air, meninggalkan bekas yang bertahan lama di lingkungan. Tidak ada tempat yang lebih jelas terlihat daripada Laut Aral. Dulunya danau terbesar keempat di dunia. Kini ia menyusut menjadi gurun garam yang luas. Desa-desa nelayan yang dulunya makmur di tepiannya, kini terdampar berjarak puluhan kilometer dari air. Tekanan ekonomi modern menambah lapisan lain. Perang di Ukraina memicu gelombang masuknya ratusan ribu migran Rusia ke Uzbekistan. Banyak di antaranya mencari perlindungan atau kesempatan kerja. Lonjakan populasi mendadak di Tashkent menyebabkan krisis perumahan. Dengan harga sewa melonjak jauh, melampaui kemampuan banyak keluarga lokal. Bagi banyak orang muda Uzbek, pindah kembali ke rumah orang tua atau berbagi apartemen kecil dengan orang asing telah menjadi satu-satunya pilihan. Dan kemudian ada kenyataan migrasi yang diam. Jutaan orang Uzbek bekerja di luar negeri, terutama di Rusia, Korea Selatan, dan Turki, mengirimkan uang kembali untuk mendukung keluarga mereka. Kiriman uang menjadi bagian signifikan dari ekonomi negara. Tetapi mereka juga mengungkapkan perjuangan ekonomi yang dihadapi banyak orang di dalam negeri. Bagi beberapa keluarga, kepergian ayah, anak laki-laki, atau saudara laki-laki yang bekerja di luar negeri telah menjadi bagian permanen dari kehidupan mereka. Meski begitu, Uzbekistan tetap menjadi tempat yang penuh ketahanan. Orang-orangnya menghadapi kesulitan dengan kemurahan hati. Sering menawarkan roti, teh, atau tempat tinggal, meskipun mereka sendiri tidak memiliki banyak. Jadi, apakah Uzbekistan aman untuk dikunjungi? Tentu saja. Apakah mudah untuk bepergian ke sini? Lebih mudah dari sebelumnya. Tetapi, apakah tanpa tantangan? Tidak sama sekali. Kenyataan Uzbekistan terletak pada kontradiksinya sebuah negara di mana Anda bisa hidup kaya dengan $10 per hari. Namun banyak warganya yang bermimpi mencari kesempatan di luar negeri, sebuah tanah dengan tradisi kuno dan arsitektur yang menakjubkan. Tetapi juga perjuangan modern melawan tekanan iklim dan ekonomi. Dan mungkin itulah yang membuat Uzbekistan begitu memikat. Itu bukan hanya sebuah tujuan,
tetapi sebuah cerita yang terus berkembang, di mana masa lalu dan masa kini bertemu dengan cara yang akan meninggalkan Anda terkejut dan sangat tersentuh. Kami baru saja mengeksplorasi 10 fakta mengejutkan tentang kehidupan di Uzbekistan. Dan bersama-sama mereka mengungkapkan sebuah negara yang penuh dengan kontradiksi dan kejutan. Dari statusnya sebagai salah satu negara yang hanya terkurung daratan ganda di dunia, hingga senyum emas, roti yang sakral, dan rumah-rumah yang terbuat dari batu bata tanah liat yang dijemur matahari. Uzbekistan adalah tempat di mana sejarah tidak terkunci di dalam museum, tetapi hidup dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apa fakta yang paling mengejutkan menurut Anda tentang Uzbekistan? Apakah itu gagasan untuk hidup seperti bangsawan dengan $10 sehari? Atau rumah kuno yang tetap sejuk tanpa pendingin udara? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Kami selalu senang mendengar lebih banyak dari Anda. Dan jangan lupa untuk berlangganan. Menyalakan lonceng notifikasi agar kami bisa bertemu lagi di video kami yang berikutnya. Terima kasih banyak telah menemani kami hari ini. Semoga Anda menikmatinya. Dukungan Anda benar-benar berarti bagi kami. Semoga sukses selalu. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.